Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Solid IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu. Berdoa silahkan. Cukup. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan soal, alangkah baiknya kalian menyiapkan buku catatan, alat tulis, serta headset jika diperlukan agar suara saya terdengar dengan jelas. Ini adalah soal-soal yang akan kita bahas. Latihan soal bab 2 tentang gerak pada benda, meliputi materi gerak, gaya, dan hukum Newton yang sudah pernah saya berikan. Di sini ada 10 soal yang akan kita bahas bersama. Soal-soal ini sudah pernah kalian dapatkan. Jadi ini adalah video pembahasannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Yogi berangkat ke sekolah pukul 6.30 dengan naik sepeda. Jarak rumah dengan sekolah 3 km. Sekolah Yogi dimulai pukul 7.00. Agar Yogi tidak terlambat tiba di sekolah, berapakah kecepatan minimum sepeda yang harus dikayu Yogi? Langkah pertama, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui pertama adalah waktu tempuh. Dari jam 6.30 sampai 7.00, berarti waktu tempuh yang dialami Yogi adalah 30 menit, atau sama dengan setengah jam, 0,5 jam. Yang diketahui kedua yaitu jarak antara rumah dengan sekolah, yaitu 3 km. Selanjutnya kita tulis ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan minimum sepeda yang harus dikayu Yogi. Kecepatan dilambangkan dengan V. Selanjutnya kita masukkan rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Kita masukkan S sama dengan 3 dan T-nya sama dengan 0,5. Maka hasilnya 3 dibagi 0,5 sama dengan 6. Satuannya kilometer per jam. Jadi kecepatan minimum yang harus dikayu Yogi adalah 6 km per jam. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah mobil menempuh jarak 90 km selama 1 jam 12 menit. Berapakah jarak yang ditempuh apabila kendaraan tersebut hanya berjalan selama 32 menit? Langkah yang pertama, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Sebuah mobil menempuh jarak 90 km, berarti yang diketahui yang pertama yaitu jarak S1, kita tulis 90 km. Yang kedua yaitu waktu. Waktu tempuh selama 1 jam 12 menit, kita tulis T1. 1 jam 12 menit, kita rubah satuannya menjadi satuan jam, menjadi 1,2 jam. Selanjutnya kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapakah jarak yang ditempuh, berarti S, kita tulis S2. Apabila kendaraan tersebut hanya berjalan selama 32 menit, ini kita tulis sebagai T2. S2 sama dengan berapa jika T2-nya sama dengan 32 menit. 32 menit ini kita rubah menjadi satuan jam juga. 32 dibagi 60 sama dengan 0,53 jam. Selanjutnya kita jawab caranya seperti pada video berikut ini. Nah, kita masih menggunakan rumus seperti nomor 1, yaitu V sama dengan S per T. Karena di sini ada dua keadaan, yaitu waktu tempuh yang berbeda, yaitu 1 jam 12 menit dan 32 menit, tapi kecepatannya tetap. Maka kita menggunakan persamaan V1 sama dengan V2. Kita tulis di sini V1 sama dengan S1 per T1 sama dengan S2 per T2. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. S1 jarak pertama yaitu 90 km, waktunya 1,2 jam. Kemudian S2 itu yang ditanyakan, kita tetap tulis S2. Dan T2 ini waktu kedua yaitu 32 menit atau 0,53 jam. Kemudian kita gunakan perkalian silang. Kita tulis lagi S2 karena S2 yang dicari. Kemudian kita kalikan silang.
90 kita kalikan dengan 0,53, baru kemudian dibagi dengan 1,2. Seperti ini kita tulis. Hasilnya adalah 39,75 km. Jadi kendaraan tersebut selama 32 menit menempuh jarak 39,75 km. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagus berangkat ke sekolah naik sepeda dengan kelajuan 2 meter per sekon. Jarak antara rumah Bagus dan sekolah sejauh 3 km. Apabila pukul 6.45 bel masuk sekolah sudah berbunyi, maka pada pukul berapakah Bagus harus berangkat dari rumah agar sampai di sekolah tepat waktu dan tidak terlambat? Langkah pertama kita tulis diketahuinya terlebih dahulu, yaitu kelajuan 2 meter per sekon dan jarak sama dengan 3 km. Kita rubah ke satuan meter sama dengan 3000 meter. Kemudian kita tulis yang ditanyakan T sama dengan titik-titik tanda tanya. Kemudian kita jawab. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu V sama dengan S per T. Pertama kita tulis terlebih dahulu menggunakan segitiga ajaib V sama dengan S per T. Karena yang dicari adalah waktu, maka T-nya yang kita tutup. Selanjutnya kita mencari T berarti sama dengan S per V. S-nya sama dengan 3000 meter, V-nya sama dengan 2 meter per sekon, maka 3000 dibagi 2 sama dengan 1500 sekon atau 1500 detik. Kita rubah menjadi menit sama dengan 25 menit. Jadi Bagus harus berangkat sekolah pada pukul 6.45 dikurangi 25 menit sama dengan 6.20. Jadi Bagus harus berangkat pukul 6.20 agar dia sampai di sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Kita ke soal nomor 4. Soal ini cukup mudah, bisa kalian skip kalau kalian merasa sudah bisa. Budi mengikuti lomba lari maraton peringatan HUT RI ke-75 tahun. Budi telah menempuh jarak 7,2 km dalam waktu 45 menit. Hitung kelajuan lari Budi. Seperti cara-cara sebelumnya, kita tulis dulu diketahui, ditanyakan, dan jawab. Kita masih pakai rumus yang sama, yaitu V sama dengan S per T. Kita masukkan angkanya dan ketemu kelajuan lari Budi adalah 2,67 meter per sekon. Untuk mengerjakan soal nomor 5 ini masih sama seperti nomor-nomor sebelumnya, kita tulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Untuk menjawab soal percepatan kali ini kita pakai rumus A sama dengan V2 min V1 per T. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, kita hitung dan ketemu V2 sama dengan 500 meter per sekon. Nah, untuk nomor 6 ini kalian bisa menggunakan cara resultan gaya, di mana gaya-gaya yang searah dijumlah dan yang berlawanan arah dikurangi. Untuk soal nomor 6 ini hasilnya adalah 50 Newton ke arah Agus dan Santi. Untuk soal nomor 7 ini masih sama caranya dengan nomor 6 menggunakan resultan gaya. Karena kedua gayanya berlawanan maka dikurangi dan hasilnya 50 Newton ke arah Umar. Untuk soal nomor 8 ini, kalian catat terlebih dahulu soalnya di buku catatan. Begitu pula dengan pembahasannya ya. Sebuah mobil dan sebuah truk berangkat menuju kota A melalui rute yang sama. Kedua kendaraan tersebut berangkat pada waktu yang sama. Jarak kedua kendaraan tersebut sebelum berangkat 15 km. Mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam dan truk bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Maka mobil dapat menyusul truk setelah bergerak sejauh berapa kilometer? Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Jarak mobil ke truk awalnya yaitu 15 km. Kecepatan mobil 60 km per jam dan kecepatan truk 40 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah S atau jarak mobil ketika menyusul truk. Langkah yang pertama yaitu kita hitung waktu saat mobil dapat menyusul truk. Langkah yang kedua yaitu kita hitung jarak saat mobil dapat menyusul truk.
Baik, untuk soal nomor 9 ini kalian juga perlu mencatatnya di buku catatan kalian. Pada gerobak terdapat 20 kg pasir. Kevin dapat memberikan gaya maksimal pada gerobak paling besar adalah 80 Newton. Agar Kevin dapat bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, berdasarkan gambar, jumlah pasir maksimal yang dapat ditambahkan ke dalam gerobak Kevin agar dia tetap mendorong adalah. Untuk soal nomor 9 ini kita menggunakan cara dari hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Selanjutnya seperti biasa kita tulis diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Kemudian kita masukkan rumusnya dan kita masukkan angka-angkanya. Kemudian setelah itu kita hitung, hasilnya adalah 20 kg. Jadi massa pasir yang bisa ditambahkan adalah 20 kg. Soal terakhir nomor 10. Pengendara sepeda motor mempercepat laju kendaraannya dari 36 km per jam menjadi 108 km per jam dalam waktu 5 second. Apabila massa sepeda motor dan pengemudinya sebesar 280 kg, maka berapa gaya mesin untuk mempercepat laju kendaraan motor tersebut? Demikian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.